Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2021, the year of integrity.
Saya percaya di tahun ini ada penyertaan Tuhan, ada rancangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari yang di rumah saudara, dimanapun Anda berada, kita mau bersama-sama persiapkan hati, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang dalam hadirat-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau dekat. Sama-sama memuji Dia. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kebesaran-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh insan pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
Bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Percaya ini saudara, tahun 2021 sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, mengalami terobosan ya Tuhan Yesus, rencana-Mu dikenapi, mereka diurapi, memasuki tahun 2021 ya Tuhan, mereka akan mengalami rancangan Tuhan yang sempurna. Mereka yang ada di rumah-rumah sakit disembuhkan ya Tuhan, atau mereka yang ada di rumah ya finansial ya Tuhan yang sudah terpuruk akibat pandemi ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan di tahun ini ya Bapa, semuanya mulai dipulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ayo saudara yang di rumah sekali lagi katakan bersama-sama, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah. Sebagaimana ya Tuhan, hamba-Mu Musa pernah berdoa, jikalau Engkau menunjukkan kemuliaan-Mu di hadapan kami ya Tuhan, maka biarlah kami baru mulai berjalan ya Tuhan. Tunjukkanlah rancangan-rancangan-Mu yang indah bagi setiap umat-Mu Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, yang sedang beribadah ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, berjalan di dalam rancangan-Mu
yang sempurna, yang indah ya Tuhan. Mari saudara yang di rumah, engkau boleh mengangkat kedua tanganmu untuk menyembah Dia. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kami pegang firman-Mu, rancangan-Mu indah bagi kami. Kau sediakan yang terbaik Tuhan, Kau cukupkan, Kau pulihkan, Kau limpahkan. Haleluya. Kinarala batakana yarala masyadara la batakana la kuriala batakana la Jesus, Jesus Lord. Haleluya. Yesus Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan bersama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berikan tepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama-sama karena Allah beserta dengan kita. Amin. Kesetiaan-Mu memegang hidupku, sepenuh jiwa ku
raja dalam hidup, kuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Bukan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Yakin saudara, tahun ini dahsyat. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan bersama, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja hidupku, kuasa percaya selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan sampai hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saya begitu yakin saudara, 2021 akan dahsyat. Saudara yang di rumah katakan dahsyat. Haleluya. Jadikan Yesus Tuhan sebagai Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Sekali lagi katakan amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya Kau selamanya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Biarlah Roh Allah menjamah setiap kita. Roh-Nya yang hidup menuntun kita sepanjang tahun ini. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa
kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menjamah kami, mengurapi kami. Kiranya Roh-Mu menuntun kami ya Tuhan sepanjang tahun ini. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online yang pertama di tahun ini ya. Dan kita berharap tahun ini kita bisa segera lewat dari pandemi ini dan kita bisa ibadah onsite lagi. Oke. Nah, di tahun 2021 ini tema kita di tahun ini adalah The Year of Integrity. Tahun integritas ya, The Year of Integrity. Apa itu integritas ya? Integritas itu adalah
sesuatu, ya saya akan berbicara berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Integritas adalah kita melakukan apa yang kita percayai. Ya enggak? Kalau di luar sana, di dunia luar sana, integritas adalah hati dan pikiran kita sama, ya enggak? Apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan sama, ya enggak? Perkataan dengan perbuatan sama gitu. Itu integritas. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Tuhan itu integritas adalah apa yang kita yakini, apa yang kita percayai dan apa yang kita hidupi itu sama. Itu namanya integritas. Jadi kalau kita mempercayai A tetapi kita menghidupinya B, berarti aneh kan? Bagaimana kita bisa menghidupi sesuatu yang tidak kita percayai? Ya enggak? Jadi kalau kita mempercayai A, kita harusnya menghidupi A. Kita akan melakukan seperti yang kita percayai. Nah, itulah integritas, ya enggak? Nah, integritas ini menyangkut kepada kepikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Ini harus sinkron ya, harus sama gitu. Itu integritas. Nah, Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan, kebenaran firman Tuhan. Dia memberikan kepada kita, dia menunjukkan kepada kita, mengajar kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita mengerti banyak sekali pemahaman, banyak sekali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oh, inilah adalah kebenaran yang Tuhan maksud. Ini adalah nilai-nilai yang Tuhan inginkan. Tetapi iblis itu bekerja keras, itu membuat kita tidak menghidupi kebenaran yang kita dapatkan dari Tuhan. Iblis membuat kita tidak mempercayai, iblis membuat kita ragu, iblis membuat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran yang kita peroleh, yang kita percayai itu. Entah dengan alasan apapun. Ya enggak? Iblis akan melakukan sesuatu sehingga dengan alasan tertentu akhirnya kita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita percaya itu. Itulah jadinya kita tidak berintegritas kepada apa yang kita percaya itu. Kita mungkin saja dalam perkataan kita, mungkin di dalam tindakan kita itu berbeda dengan apa yang kita percaya. Itu yang dilakukan iblis. Iblis berusaha membuat hidup kita tidak sinkron, tidak berintegritas dengan apa yang kita percayai. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita percayai, ya enggak? Maka kita tadi tahu bahwa iblis berusaha untuk membuat kita melakukan sesuatu itu berbeda dengan apa yang kita percaya. Jadi kalau kita menghidupi hidup yang tidak sama dengan apa yang kita percayai, baik dalam tindakan kita maupun dalam perkataan kita ataupun dalam pikiran kita, hati kita, maka itu adalah tanda bahwa iblis sedang menguasai kita. Iblis menguasai hidup kita, membuat kita hidup tidak lagi sesuai dengan apa yang kita anut, apa yang kita percayai. Iblis sedang menguasai kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan digiring iblis terus, kita akan masuk ke dalam rancangan iblis, bukan rancangan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam rancangan iblis dan membuat hidup kita menjadi kacau, membuat hidup kita menjadi rusak. Nah, The Year of Integrity, tahun integritas ini, kita ambil dari ayat Mazmur pasal 24, ayat 3 sampai 5. Mari kita buka. Saya bacakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan katakan siapa yang bisa naik ke Gunung Kudus. Artinya siapa yang diizinkan. Artinya Tuhan memberi izin kepada orang-orang yang memenuhi syarat tersebut. Ya enggak? Nah, firman Tuhan katakan siapa yang boleh naik ke Gunung Kudus. Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya. Tuhan itu begitu kudus. Ya enggak? Siapa yang bisa berada di tempatnya kudus. Ya enggak? Siapa? Ya enggak? Kalau tidak memenuhi syarat, maka kita enggak bisa. Adam itu jatuh dalam dosa dan Tuhan tidak mau bergaul dengan Adam. Karena apa? Adam jatuh dalam dosa. Lah bagaimana kita? Apa bedanya kita dengan Adam? Ya enggak ya? Nah, saudaraku, kita seperti yang kita percayai bahwa kita ini di dalam perjanjian baru, kalau mengikuti khotbah saya, khotbah Natal ini pada tanggal 27 tadi gitu, bahwa
Tuhan itu menginginkan kita itu percaya. Di dalam perjanjian baru, satu hal yang Tuhan inginkan adalah kita percaya. Tetapi di dalam perjanjian lama, Tuhan menekankan kepada apa yang harus kita lakukan. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu, supaya kamu selamat. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita percaya, bukan lagi melakukan. Karena apa? Kita nggak mampu melakukan. Tetapi Yesuslah yang melakukan bagi kita. Yesus hidup sesuai dengan hukum Taurat, Yesus hidup tidak berdosa, dan Yesus memberikan kehidupannya kepada kita. Ya enggak? Dia mati bagi kita, dia tukar hidup kita, dosa kita dia tanggung, hukuman dia tanggung, semua ditanggung, dan dia memberikan kepada kita kebenarannya supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran. Nah, saudaraku, satu hal yang dituntut oleh Tuhan adalah kita cuma percaya saja. Percaya kepada Yesus dan kita akan hidup menikmati semua berkat yang terbaik. Nah, tetapi di dalam percaya, hari ini kita akan belajar, di dalam percaya kita perlu berintegritas terhadap apa yang kita percayai. Nah, Tuhan menunjukkan firman-Nya, siapa yang bisa naik ke gunungnya yang kudus? Siapa yang bisa berada di tempatnya yang kudus? Ya enggak? Terus Tuhan jelaskan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini adalah syaratnya. Tuhan katakan orang yang bersih tangannya. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan ini kita melihatnya dari sudut perjanjian baru. Bukan dari sudut perjanjian lama lagi, kita lihat dari sudut perjanjian baru. Apa yang harus kita lakukan, siapa yang bisa naik adalah orang yang bersih tangannya. Orang yang kelakuannya itu bersih di mata Tuhan. Saudaraku, seringkali yang kita percayai dengan yang kita lakukan itu berbeda. Tuhan menunjuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Dia katakan, itu orang Farisi dan ahli Taurat itu sudah menduduki kursi Musa. Turutilah apa yang diajarkan oleh mereka, tetapi jangan turuti kelakuan mereka. Sebab mereka mengajarkan, tetapi mereka tidak melakukan. Nah, saudaraku, ini adalah gambaran orang yang mengerti akan firman Tuhan. Gambaran orang yang memahami betul-betul. Dia sampai hafal barangkali. Ya enggak? Tetapi dia tidak melakukan. Dia bisa mengajarkan. Dia sudah level pengajar, hebat. Tetapi dia tidak melakukan, saudaraku. Yang dia lakukan, Tuhan ngomong, jangan turuti kelakuan mereka. Artinya, kelakuan mereka itu bukan teladan. Kelakuan mereka adalah kelakuan yang jahat. Ya enggak? Sehingga Yesus mengecap mereka, oh ini doa panjang-panjang gitu ya, supaya dia bisa menilap rumah janda-janda. Wah, itu ngeri sekali gitu ya. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan seperti itu. Kita mengerti firman Tuhan, kita mendapatkan pemahaman itu, kita mendapatkan kebenaran, kita dengar khotbah terus setiap minggu, kita mungkin aktif di dalam gereja, kita punya pengetahuan yang cukup banyak. Tetapi kelakuan kita, perbuatan kita ternyata adalah perbuatan dosa. Ya enggak? Kita tahu apa itu benar, kita tahu apa itu kebenaran, tetapi yang kita lakukan adalah dosa. Yang kita lakukan adalah kejahatan, saudaraku. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini tidak berintegritas. Karena apa? Apa yang kau percayai dengan apa yang kau lakukan itu berbeda. Kau percaya bahwa kita harus mengampuni. Firman Tuhan katakan, yang kita percaya, yang kita anut adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Ya enggak? Doakan mereka, berkati mereka. Tetapi yang kita lakukan, kita nggak bisa mengasihi. Kita mau membalas dendam. Kita mau menganiaya. Kita mau lakukan yang jahat juga. Saudaraku, dengan demikian kita melakukan hal yang jahat yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya enggak? Nah, seringkali ada banyak sekali kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, tapi kita nggak bisa melakukan. Kita tahu kita harus mengembalikan persepuluhan, tetapi kita tidak melakukannya. Ya enggak? Kita mencuri daripada situ. Kita tahu bahwa kita harus menjadi berkat, tetapi kita tidak menjadi berkat. Kita menjadi batu sandungan. Saudaraku, banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang dilanggar oleh anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan mau, ketika engkau mau datang kepada Tuhan, satu hal, Tuhan mau kau berintegritas di dalam perbuatanmu. Apa yang kau percayai dengan apa yang kau lakukan, itu harus sama. Kau harus sama. Ketika firman Tuhan ajarkan kita A, maka kita perlu A.
untuk melakukan A, kadang-kadang kita ini begitu berat. Karena apa? Karena kondisi tersebut, karena orang tersebut, karena keadaan-keadaan membuat kita ini berpikir, lakukan atau enggak ya? Lakukan atau enggak ya? Lakukan atau enggak ya? Gitu ya? Enggak. Dan ketika kita kalah, ditipu oleh iblis, kita tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat itu kita tidak berintegritas. Saya sudah jelaskan. Ketika kita tidak berintegritas, kita melakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, kita sedang digiring oleh iblis. Kita sedang dikuasai oleh iblis. Dan Tuhan tidak berkenan kepada kita, saudaraku. Apalagi hal yang kedua yang sebagai syarat bagaimana kita harus naik ke gunung Tuhan yang kudus, saudaraku. Syaratnya yang kedua dikatakan adalah murni hatinya. Saudaraku, Tuhan mau supaya hati kita itu murni. Saudaraku, bicara tentang murni, saudaraku, murni itu artinya 100%, tidak ada campuran. Ya enggak? Kalau ada campuran, itu enggak boleh dibilang murni. Ya enggak? Murni itu adalah 100% tidak ada campuran. Saya kalau pergi ke restoran, kadang pesan es jeruk. Si pelayannya itu akan bertanya, Pak, mau jeruk peresnya itu mau yang murni atau enggak? Oh, apa maksud yang murni? Murni lebih mahal, tetapi murni itu dia peres jeruknya enggak kasih air. Ya enggak? Tetapi kalau yang tidak murni punya es jeruk juga namanya gitu. Tapi jeruknya sedikit, airnya banyak gitu. Kasih es batu. Ya enggak? Jadinya es jeruk juga gitu. Tetapi yang murni, dia nggak kasih air, dia jeruk saja semua, sehingga jeruk yang diperes banyak sekali, nggak ada campur air sedikit pun. Itu namanya es jeruk murni. Ya nggak, harganya lebih mahal tentu saja. Nah, Tuhan menginginkan bahwa hati kita murni, artinya tidak ada campuran. Di dalam hati kita tidak ada campuran, ya nggak. Tuhan mau ada murni. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya air minum segelas. Air ini begitu bersih sekali, mata saya melihat ini sangat bersih sekali air minum ini gitu ya. Tetapi bayangkan kalau satu gelas air minum yang sangat bersih ini, ya enggak ya, saya berani minum. Kemudian ketetesan 2 tetes air got atau air comberan yang di toilet punya gitu ya, tetapi nggak ada kuning-kuningnya, ya putihnya doang ditetes di situ ya. Kemudian dikocok-kocok begitu, nggak kelihatan, bersih sekali, ya nggak? Mau nggak Bapak Ibu minum air yang bersih sekali, hampir murni, 99,9% murni, ya nggak? Cuman 2 tetes aja air comberan, air toilet tadi, ya nggak? Apakah kita mau minum? Saya percaya ketika kita memahami bahwa itu ada 2 tetes air comberan, kita nggak akan minum. Walaupun ini kelihatannya sangat amat bersih. Karena apa? Karena kita tahu itu mengandung banyak sekali kuman. Dan itu akan membuat kita sakit perut, bisa membahayakan kita. Ya enggak? Nah saudaraku, kita perlu ketahui, Tuhan menuntut supaya murni hati kita. Untuk bisa naik ke gunung Tuhan, Tuhan mau supaya engkau berintegritas, murni, nggak ada campuran. Hatimu itu perlu berintegritas. Hati ini berbicara tentang jiwa kita. Hati ini berbicara tentang pikiran kita, ya nggak? Apa yang ada dalam pikiran kita. Hati berbicara tentang perasaan kita, ya nggak? Hati berbicara tentang kehendak kita. Jadi hati ini berbicara tentang jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Ya enggak? Nah Tuhan mau bahwa jiwa kita ini, hati kita ini terdiri pikiran, perasaan, kehendak itu 100% murni. Ya enggak? Kalau ada campuran maka dia tidak berkenan. Ya enggak? Bagaimana 100% murni? Contoh misalkan kalau kita mempercayai Tuhan. Kita mempercayai Tuhan, tetapi kita tidak bisa mempercayai dia 100%. Kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Firman Tuhan katakan dia akan sembuhkan kita. Firman Tuhan katakan begini, katakan begitu. Saudaraku, kita percaya. Tetapi di dalam hati kita ada tersimpan sedikit ketidakpercayaan. Kita berpikir, bagaimana kalau sampai dia tidak tolong? Bagaimana kalau Tuhan tidak tolong? Bagaimana kalau aku tidak sembuh? Bagaimana kalau aku begini, kalau aku begitu? Nah, ada pikiran negatif yang ditanamkan oleh iblis di dalam hati kita. Ingat, di dalam pikiran kita. Sehingga kita mempunyai kekhawatiran.
kekuatin. Bagaimana kalau tidak? Perasaan kita mulai tidak 100% yakin. Kita mulai ada khawatir, ya enggak? Dan kita mulai hendak melakukan sesuatu sebagai backup plan. Kita mau melakukan rencana cadangan. Seandainya kalau sampai Tuhan tidak tolong, seandainya kalau sampai terjadi hal-hal buruk begini, seandainya, saudaraku, itu tidak murni, saudaraku. Kenapa? Engkau percaya kepada Tuhan, tetapi engkau juga tidak percaya kepada Tuhan. Engkau percaya tetapi tidak 100%. Engkau tidak yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh mau tolong kita. Saudaraku, ketidakyakinan kita itu, yang 100% itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tidak berintegritas. Tuhan bukan hanya urusan tentang kau melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi ketika hatimu tidak murni, kau tidak sungguh-sungguh percaya, maka dianggap tidak murni, ya enggak? Tetapi sama seperti itu juga, misalkan ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita mempunyai banyak sekali pikiran kita yang memikirkan secara logika. Ya enggak? Seperti Petrus disuruh tebarkan jalamu di sebelah kanan. Petrus bisa berpikir, sepanjang malam saya sudah menebarkan jala, nggak dapat apa-apa. Sekarang siang hari bolong kok suruh tebar jala, terus tebar di sebelah kanan, apa bedanya kanan dengan kiri? Ya enggak? Apa maksudnya? Ya enggak? Sekarang aku sudah tebar sepanjang malam, nggak dapat juga, masa harus tebar lagi seperti itu? Aku nelayan profesional, ya enggak? Aku bisa lebih baik lagi kalau mau tangkap ikan, tetapi siang hari bolong, masa dia suruh aku tebar? Ada banyak pikiran-pikiran yang menguasai, yang membuat kita tidak bisa taat sepenuhnya. Kita nggak bisa taat 100%, ya enggak? Akhirnya kita nggak murni. Saudaraku, kita percaya tapi kita nggak murni. Tetapi firman Tuhan, Petrus katakan apa? Tuhan, sudah sepanjang malam aku menebarkan jala, kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang mengatakannya, aku menebarkan juga. Dia tebarkan lagi, karena apa? Karena Engkau yang mengatakan. Dia begitu percaya kepada Yesus. Terlepas daripada dia sudah sepanjang malam dia sudah menebarkan gak dapat apa-apa. Terlepas ini adalah siang hari bolong. Terlepas dia gak percaya antara kiri dan kanan gak ada hubungan gitu. Terlepas daripada semua itu, dia katakan karena Engkau yang mengatakannya, aku menebarkannya. Saudaraku, Tuhan ingin kita percaya kepada Dia 100%. Dia mau kita ini betul-betul hati kita itu 100% untuk Dia, bukan 99%. Dia butuh kita, baik pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita ditundukkan kepadanya 100% mempercayai Dia, saudaraku. Seringkali ketidakmurnian itu ada juga di dalam motivasi kita. Orang mengikut Tuhan, ada yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi ada mengikut Tuhan yang punya motivasi tertentu. Ada orang datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, dia mau mencari orang yang bisa dimintain tolong. Dia mencari orang-orang yang bisa dia jual barangnya. Ya enggak, dia ini mungkin jualan barang, jual panci barangkali gitu ya. Datang ke gereja tujuannya untuk melakukan pikirannya untuk itu, bukan untuk mencari Tuhan, ya enggak? Banyak orang datang kepada Tuhan belum tentu cari Tuhan. Contoh, Yudas itu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, tetapi Yudas juga mencintai uang, ya enggak? Nah, Yudas mencintai Tuhan dan dia mencintai uang. Dia tidak 100% hatinya untuk Tuhan, hatinya enggak murni 100% untuk Tuhan. Ada terselip uang yang cukup berpengaruh di dalam hatinya. Dan apa yang terjadi ketika uang ini sudah mulai habis, dia mulai berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang. Termasuk dia menjual Yesus. Dan ketika dia jual Yesus, 30 keping perak. Alkitab mencatat 30 keping ini bisa membuat dia bisa membeli tanah. Saudaraku, luar biasa, ini mahal sekali berarti ya. 30 keping pada masa tersebut ternyata bisa beli tanah. Tetapi ketika dia melihat Yesus ditangkap, disiksa, mau disalib, saudaraku, dia begitu menyesal. Dia datang kepada
para pemuka agama, dia kembalikan uang itu, dia minta dilepaskan. Artinya Yudas secara hati nurani dia tidak bisa terima Yesus mengalami hal tersebut. Dia nggak menyangka ketika dia menjual Yesus dengan 30 keping, dia nggak menyangka bahwa Yesus tidak akan lolos. Selama ini Yesus tidak pernah kena tangkap, Yesus selalu lolos. Tetapi kali itu Yesus tidak lolos, Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dan Yesus dihukum mati, saudaraku. Dia minta supaya Yesus dilepaskan. Tetapi para pemuka agama, no, terima aja uangmu. Dia menyesal dan dia bunuh diri. Saudaraku, seringkali ada anak-anak Tuhan mengikut Tuhan. Dia mengikut Tuhan 90 sekian persen. Tetapi ada beberapa hal-hal yang menguasai hidupnya. Dan untuk hal-hal tersebut, dia bisa memilih hal tersebut daripada Tuhan. Dia bisa lebih mementingkan beberapa hal tersebut daripada Tuhan. Dan ketika dia memilih lebih mementingkan itu, dia tidak 100% mengikut Yesus. Dan apa yang terjadi? Seringkali penyesalan datang di kemudian hari. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita murni hati kita. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita itu 100% kepada Tuhan. Kita tidak 99%, kita mau 100%. Tuhan menghendaki 100% daripada hati kita diberikan kepadanya, bukan 90 sekian persen. Nah, itu adalah yang kedua. Tuhan katakan pertama, tangannya mesti bersih. Tangannya, perbuatannya harus sesuai dengan apa yang dia percayai, yaitu sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, hatinya itu perlu murni, bukan campuran 90 sekian persen, tetapi murni 100%. Kalau dia percaya, percayalah 100%, ya enggak? Kalau taatlah 100%, ya enggak? Kalau kita mau mengikut, motivasinya 100%, ya enggak? Bukan yang abu-abu. Berapa banyak kita bisa punya motivasi yang tidak 100%. Contoh, kalau kita mau tolong orang. Saya mau tolong orang nih mengalami bencana gitu. Saya menolong orang, tetapi saya mengundang wartawan, saya undang semua mass media gitu, ya enggak? Tunggu semua sudah hadir, saya mau menyerahkan bantuan. Sudah syuting. Sebenarnya apakah tujuannya adalah membantu, menolong, ataukah untuk mempromosikan diri sendiri? Nggak ada yang tahu, Tuhan aja yang tahu dengan dirinya sendiri. Saudaraku, itu tidak murni, saudaraku. Ya enggak? Seringkali mereka menggunakan kesempatan-kesempatan seolah-olah melakukan perbuatan yang baik, tetapi motivasinya tidak murni. Oke, itu hal yang kedua. Yang ketiga, Tuhan katakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, saudaraku. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih benar, saudaraku, terjemahannya, saudaraku, who has not lifted up his soul to an idol, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada berhala, saudaraku ya. Di dalam terjemahan Indonesia Literal Translation juga mengatakan orang yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan. Saudaraku, Tuhan ngomong bahwa engkau tidak menyerahkan jiwamu kepada berhala. Seringkali kita ini menyerahkan jiwa kita kepada berhala. Ada berhala-berhala di dalam diri kita yang menjadi pegangan kita juga. Dan Tuhan tidak menginginkan kalau kita memiliki berhala. Berhala itu apa? Berhala itu adalah sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. Baik posisi sebagai yang disembah, posisi sebagai Tuhan itu memberkati, yang melindungi, yang tempat kita minta tolong. Ingat, kita minta tolong kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita minta diberkati kepada Tuhan. Ya enggak? Kita minta dilindungi kepada Tuhan. Nah, ketika posisi ini digantikan oleh sesuatu lain daripada Tuhan, maka dia adalah berhala. Saudaraku ya, dia adalah berhala. Saudaraku, kita pengen diberkati oleh Tuhan, tetapi kita juga punya jimat supaya bisa diberkati, penglaris supaya usahanya maju. Saudaraku, itu berhala, saudaraku. Ya enggak? Kita rajin ke gereja gitu ya, tetapi kita pakai susuk juga supaya dapat jodoh, saudaraku ya. Saudaraku, itu adalah berhala. Itu kuasa-kuasa. Saudaraku, berhala bukan hanya saja melibatkan kuasa gelap, tetapi berhala adalah sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan tadi. Misalkan, kalau misalkan saya punya kalung salib. Saya malam hari, saya kalau mau ke toilet misalkan ya, saya perlu keluar
saya harus pegang kalung salib saya pegang kalung salib saya. Gitu untuk pergi toilet karena takut ada setan. Saudaraku, sebenarnya yang melindungi itu adalah kalung salibnya ataukah Tuhan. Enggak. Tanpa kita sadari bahwa kita telah menjadikan benda itu sebagai pelindung kita. Saudaraku, kita nggak berani berada di ruang tamu, kita lebih berani di kamar kalau malam hari. Karena apa? Sebab di kamar ada foto Tuhan Yesus Kristus sedang berdoa di Taman Getsemani, saudaraku. Di ruang tamu nggak ada. Atau di ruang tamu tuh nggak ada salib. Ingat, di kamar ada salib, saudaraku. Saudaraku, kita telah menjadikan salib atau gambar Yesus itu sebagai berhala yang kita percaya akan menjaga kita, melindungi kita. Kita nggak berani ke ruang tamu karena tidak ada, saudaraku. Itu adalah berhala. Saudaraku, kita nggak bisa tidur, kita taruh Alkitab di bawah bantal kita supaya kita bisa tidur. Saudaraku, itu adalah berhala. Walaupun itu adalah Alkitab, saudaraku. Saudaraku, segala sesuatu yang menggantikan Tuhan di dalam kita menyembah, dalam kita minta tolong, kita diberkati, saudaraku. Ingat, selain daripada Tuhan, itu adalah berhala, saudaraku. Nah, Tuhan sering melihat anak-anak Tuhan yang hidup di dalam berhala, saudaraku. Ingat, banyak sekali berhala-berhala di dalam kehidupan kita yang sadar atau tidak sadar itu ada di dalam hidup kita, membuat kita berpegang langsung. Kita nggak bisa untuk ikut ibadah kita karena ada bisnis penting, pertemuan bisnis penting, ya enggak? Yang kalau tidak dihadiri maka ada resiko kita nggak dapat proyek, saudaraku. Saudaraku, kita meninggalkan ibadah kita demi pertemuan tersebut. Saudaraku, itu adalah berhala. Karena apa? Karena kita menggantungkan, kita punya berkat, kita menggantungkan masa depan kita itu kepada pertemuan tersebut daripada Tuhan. Kita rela meng-cancel ibadah itu daripada kita meng-cancel pertemuan yang membuat kita tidak beribadah. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 5 ayat ke-9, Fir'aun ngomong sama Musa, dia katakan ini pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Ya enggak? Supaya mereka terikat, supaya mereka jangan percaya kepada perkataan dusta, yaitu pergi beribadah. Saudaraku, iblis berusaha memberikan tekanan-tekanan, membuat kita terikat sehingga kita tidak beribadah, saudaraku. Saudaraku, ini adalah gambaran daripada berhala-berhala modern yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang membuat kita meninggalkan Tuhan, itu adalah berhala, saudaraku ya. Nah, yang berikut dikatakan yang boleh naik ke Gunung Kudus adalah yang tidak bersumpah palsu, saudaraku. Artinya yang tidak menipu, mulutnya yang tidak melakukan penipuan, saudaraku. Itu yang boleh naik ke Gunung Kudus. Saudaraku, bicara tentang bersumpah palsu, berdusta, menipu, ini adalah karakter dasar daripada iblis, saudaraku. Ketika kita hidup di dalam dusta, kita itu sedang tidak hidup di dalam kebenaran. Ketika kita melakukan penipuan, artinya kita tidak sedang memperkatakan kebenaran. Ketika kita mempercayai kata-kata dusta, artinya kita lebih suka mempercayai perkataan yang tidak benar daripada kebenaran, saudaraku. Banyak orang yang hari-hari ini mereka suka untuk mendengar firman Tuhan yang menyenangkan hati dia. Walaupun itu mungkin ada yang tidak benar, saudaraku, daripada dia mendengar perkataan-perkataan yang benar tetapi menyakitkan, yang menyerang, saudaraku. Saudaraku, itu adalah penipuan, saudaraku, penyesatan, saudaraku. Entah itu penyesatan, entah sumpah palsu, entah itu adalah dusta, tipuan, semuanya adalah produk daripada iblis. Karena di dalam iblis tidak ada kebenaran. Saya ajak kita melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku, dusta itu adalah karakter dasar iblis, saudaraku.
Dan Tuhan tidak bisa berdusta. Tuhan katakan aku ini bukan manusia sehingga bisa berdusta. Ya enggak. Tetapi iblis dia tidak ada kebenaran. Alkitab mencatat ini bahwa di dalam dia tidak ada, sedikit pun nggak ada, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia jago sekali dusta, dia jago menyesatkan, dia jago menipu, dia jago memutarbalikkan keadaan, dia jago sekali. Dengan dusta itu dia telah membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dusta itu, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan membenci ketika kita hidup di dalam dusta. Tuhan sangat benci ketika kita hidup di dalam ketidakbenaran. Tuhan menginginkan kita yang telah menerima kebenaran daripada Dia, kita hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Ketika kita berkata dusta, kita tidak sedang memperkatakan kebenaran. Berarti kita tidak menyukai kebenaran itu. Kita lebih menyukai dusta, saudaraku. Saudaraku, ketika kita berkata dusta, kita menjadikan diri kita adalah anak-anak iblis. Firman Tuhan katakan, iblislah yang jadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saudaraku, kita ini selalu melakukan keinginan Bapa kita. Nah, sekarang siapa yang menjadi Bapa kita? Mungkin kita merasa kita ini Bapa kita adalah Bapa di sorga. Tetapi ketika kita berdusta, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang menjadi kehendak iblis, maka kita tanpa kita sadari, bukan dengan mulut kita, tetapi dengan perbuatan kita, kita sedang menunjukkan bahwa Bapa kita adalah iblis. Karena apa? Karena saya melakukan keinginan Bapakku. Dan ketika aku melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ketika aku berdusta, maka aku melakukan keinginan Bapakku, yaitu iblis. Makanya saya berdusta, saya tidak mencintai kebenaran. Tetapi Tuhan menginginkan setiap orang yang mau sungguh-sungguh datang kepadanya, Tuhan menginginkan engkau mencintai kebenaran. Saudaraku, kadang-kadang untuk memperkatakan kebenaran, ya enggak? Kadang-kadang ada harga yang mahal harus dibayar, saudaraku. Contoh, kalau engkau melakukan kesalahan, dan kemudian engkau dikonfrontasi. Apakah benar kau melakukan kesalahan ini? Enggak. Karena kita takut konsekuensi, kita takut dihukum, kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut ini, kita takut itu, saudaraku. Apa yang kita lakukan? Kita dusta, saudaraku. Kita dusta. Dan ketika kita dusta, saudaraku, kita mungkin bisa lolos. Tetapi engkau sedang hidup di dalam ketidakbenaran, saudaraku. Tapi kalau kita tidak dusta, engkau mungkin bisa dipecat. Engkau mungkin akan disuruh ganti rugi. Engkau akan mengalami konsekuensi-konsekuensi yang mungkin buruk yang akan kau jalani. Tetapi di mata Tuhan, engkau hidup dengan kebenaran. Engkau mencintai kebenaran. Engkau rela bayar harga daripada engkau tidak hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Maka Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita oleh karena kita mencintai kebenaran. Tuhan sangat amat menghormati orang yang mencintai kebenaran, saudaraku. Saudaraku, Tuhan menginginkan supaya kita tidak hidup di dalam lidah dusta, saudaraku. Hiduplah di dalam kebenaran, sekalipun itu harus bayar mahal. Contoh, ketika engkau telah membuat janji, oh saya janji, oh begini, ya enggak. Tetapi ternyata untuk menepati janji ternyata proyeknya rugi, kau harus rugi, harus mengganti rugi karena rugi, ya enggak. Tetapi karena engkau memegang perkataanmu, kau memegang akan kebenaran yang ada, dan engkau rela rugi, saudaraku, saya percaya Tuhan berkenan. Kenapa? Karena engkau hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, apapun resikonya, jangan hidup di dalam dusta. Hiduplah mencintai kebenaran. Saudaraku, Tuhan katakan demikian. Jadi untuk datang ke gunungnya yang kudus, yang layak berdiri, ya enggak, adalah orang yang betul-betul berintegritas di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, perbuatannya harus sama dengan apa yang dia percayai, yaitu sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, hatinya perlu murni, bukan 99%, tetapi sungguh-sungguh 100% mempercayai Tuhan, 100% dalam ketaatan, 100% dalam motivasi. Perlu murni, baik pikirannya, perasaannya, kehendaknya, semuanya perlu 100% murni, bukan campuran, ya enggak, bukan ada backup plan, bukan ada hal-hal motivasi tersebut. Perlu 100% murni. Yang ketiga, Tuhan katakan bahwa
dia tidak menyerahkan dirinya kepada berhala. Tidak ada pengganti daripada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang disembah. Tuhanlah tempat dia minta tolong. Tuhan tempat dia minta diberkati. Tuhan adalah tempat dia berlindung. Tuhan harus tidak boleh digantikan. Jangan menyerahkan diri kepada berhala. Yang terakhir adalah hidup dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Tuhan membenci dusta, sebab dusta adalah karakternya iblis. Dan Tuhan tidak menginginkan kita hidup di dalam karakter iblis, hidup dalam ketidakbenaran. Saudaraku, ketika engkau seperti itu, maka apa yang terjadi? Mari kita lihat kembali di dalam firman Tuhan tadi. Mazmur 24 ayat ke-5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudaraku, ketika engkau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan seperti itu, engkau berintegritas penuh dalam mempercayai Tuhan, maka dikatakan dialah yang akan menerima berkat. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bukan hanya itu, bukan hanya kita bisa naik ke gunung yang kudus, bukan hanya menerima berkat. Dikatakan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudaraku, di dalam bahasa Inggris saya akan bacakan, he shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Saudaraku, tetapi kebenaran dari Tuhan, saudaraku kalau mengikuti khotbah saya di minggu lalu tentang Yesus datang untuk hidup dan mati bagi saya, saudaraku akan menjumpai bahwa Tuhan memberikan, Yesus memberikan kepada kita kebenarannya. Yesus hidup 33,5 tahun sebagai orang benar, tidak berbuat dosa, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dia adalah satu-satunya orang yang benar di muka bumi ini, saudaraku. Nah, saudaraku, dia hidup sebagai orang benar supaya dia bisa menjadi anak domba Allah yang layak, tidak bercacat celah untuk disembelih. Saudaraku, selanjutnya terjadi pertukaran. Yesus memberikan hidupnya kepada kita dan dia mengambil kehidupan buruk kita, dosa kita, semua akibatnya, semua kutuk, semua penyakit, seluruh hukuman itu dia tanggung sendiri. Dan sebaliknya dia berikan hidupnya, kebenarannya. Saudaraku, sehingga kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan apa? For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa dibuat jadi dosa. Yesus yang benar tidak mengenal dosa dibuat jadi dosa. Nah, sementara kita yang hidup berdosa itu might become the righteousness of God, menjadi kebenarannya Allah di dalam Yesus. Kita menjadi orang benar dengan kebenarannya Yesus. Yesus berikan kepada kita. Kita jadi orang benar. Kita jadi kebenaran Allah di dalam Yesus. Bukan karena kita berbuat benar. Bukan karena kita berhasil hidup sesuai dengan standar hukum Taurat. Bukan. Tetapi kita menerima dari Yesus. Nah, Tuhan katakan, kalau engkau hidup dengan integritas, percaya seperti yang tadi disampaikan firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 tadi, maka di ayat 5 kau akan menerima berkat dan kau akan juga diberikan kebenarannya Allah. Kebenaran Allah itu diberikan kepadamu, yaitu kebenarannya Yesus itu sendiri diberikan kepada kita. Dan ketika kebenaran Yesus diberikan kepada kita, maka kita menjadi orang benar. Dan orang benar itu seperti Adam, dia tidak dikuasai oleh dosa, dia tidak dikuasai oleh kutuk, tidak ada penghukuman, tidak ada kutuk, dia tidak dikuasai oleh setan iblis, dia hidup bergaul dengan Tuhan dan dia penuh otoritas dan kuasa. Itu orang benar, saudaraku. Orang benar besar kuasanya ketika dia berdoa. Saudaraku, orang benar. Kita menjadi orang benar yang tidak dikuasai. Kita menjadi orang benar yang merdeka. Kita menjadi orang benar yang penuh otoritas dan kuasa. Saudaraku, saya tutup di dalam Roma 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita akan menerima anugerah kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan, dikatakan demikian. For if by the one man's offense
that reign through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Tetapi kita yang lebih lagi, kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan pemberian hadiah kebenaran. Hadiah kebenaran. Kebenaran itu, posisi sebagai orang benar itu diberikan kepada kita, akan memerintah, will reign, akan memerintah melalui satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima kebenarannya Tuhan, kita ini bisa memerintah. Kita diberi otoritas dan kuasa untuk memerintah dalam hidup kita. Kita memerintahkan semua keadaan-keadaan untuk berubah. Kita memerintah, kita mengusir semua setan-setan. Kita memerintah semua keadaan kita yang buruk. Kita memerintah, kita memerintahkan semua berkat datang untuk memberkati kita. Kita memiliki otoritas yang besar sebagai orang benar untuk bisa memerintah. Saudaraku, hari ini Tuhan mengajar kepada kita bahwa dengan integritas di tahun the year of integrity ini, di tahun integritas ini, biarlah kita hidup sebagai orang yang berintegritas dalam mempercayai Tuhan. Ketika kita berintegritas, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini, maka engkau akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Engkau akan bisa naik ke gunungnya yang kudus. Engkau bisa bergaul dengan Allah sebagai engkau bisa memanggil Dia sebagai Bapa. Tanpa kebenaran Tuhan, engkau tidak bisa. Engkau akan menerima berkat dan engkau akan menerima kebenarannya Tuhan sendiri. Kebenaran yang daripada Tuhan Yesus membuat engkau layak mencapai Tuhan. Engkau bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Engkau bisa memiliki otoritas dan kuasa untuk memerintah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih di awal tahun ini Tuhan Yesus. Kami ingin memulainya dengan memperbaiki komitmen kami Tuhan Yesus. Kami ingin Bapa mulai di awal tahun ini Tuhan Yesus. Kami mau hidup dengan integritas Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh mempercayai Engkau dan dengan seluruh hidup kami, dengan berintegritas, kami mempercayai Engkau. Kami mempercayai kebenaran firman-Mu dan kami hidup di dalamnya dengan penuh integritas. Baik dengan perkataan kami, perbuatan kami, kehendak kami, pikiran kami, perasaan kami, semuanya biarlah boleh berintegritas Tuhan Yesus untuk mempercayai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu sepanjang tahun ini dengan berkat yang terbaik. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh naik ke gunung-Mu yang kudus, boleh bergaul erat dengan Engkau, memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, dan mereka boleh menerima berkat yang tidak terbatas, berkat yang limpah dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan menerima kebenaran Tuhan sendiri pada hidup mereka, sehingga mereka boleh memerintah di dalam hidup mereka. Mereka boleh tidak dikuasai lagi oleh semua kuasa-kuasa jahat, tidak dikuasai oleh dosa, tetapi mereka boleh hidup di dalam kebenaran, hidup dalam berkat yang terbaik, hidup dengan otoritas dan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi selamat tahun baru, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.